Nah, yang menarik dari buku ini, kenapa harus saya obrolkan di Travel Info adalah ini semacam panduan buat siapa saja yang nanti pengen traveling ke negeri-negeri Tantan. Apa itu negeri-negeri Tantan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja untuk semuanya, teman-teman sahabat Travel Info dimanapun berada. Doa pertama saya, moga-moga happy, moga-moga lancar, terutama rekeningnya itu, dan bisa menikmati suasana apapun dengan perasaan yang bahagia. Nah, kali ini saya hanya akan bicara satu buku yang sangat menarik, karya Mas Agustinus Wibowo. Ini judulnya Garis Batas, yang nerbitin Jelas Gramedia, dan cukup tebal memang, ada sekitar berapa ini? 520 halaman. Nah, yang menarik dari buku ini, kenapa harus saya obrolkan di Travel Info adalah ini semacam panduan buat siapa saja yang nanti pengen traveling ke negeri-negeri Tantan. Apa itu negeri-negeri Tantan? Yaitu 5 negara yang belakangnya berakhiran dengan kata tan atau stan atau tanah kalau bahasa gampangnya. Jadi di buku ini yang digarap adalah Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Turkmenistan, dan yang terakhir apa ini? Kazakhstan. Nah, kenapa ini perlu kita bahas? Buku ini menarik dari 2 hal. Jadi yang pertama dari teknik penulisannya. Jadi Mas Agustinus Wibowo ini sangat bagus menceritakan tentang negara-negara itu, tapi dari sisi sosial antropologinya. Maksudnya adalah ini bisa kita jadikan sebagai panduan kala kita backpackeran atau kita traveling ke negara-negara tersebut. Tetapi buku ini tidak semata-mata ditulis sebagai guiding atau buku panduan, tapi sekaligus menceritakan dari sisi sosial dan antropologinya. Sehingga kalau kita baca buku ini kita mirip membaca prosa, membaca novel, karena mencampur antara pengalaman pribadinya ketika mengunjungi negara-negara itu, dan bukan hanya yang tampak icon-iconnya saja yang diceritakan, tapi pengalaman blusukannya, pengalaman masuk ke lorong-lorong gelapnya, jadi sisi-sisi asli kehidupan masyarakatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita pelan-pelan bacanya, dari 500 halaman yang dia tuliskan ini, kita akan banyak mendapatkan insights atau pesan berharga, karena ada filosofi-filosofi yang dimasukkan ke dalam tulisan-tulisan itu. Misal nih, kenapa buku ini ditulis garis batas, dan kemudian memang di sini dibolongin covernya, ada garis miring kayak gini. Dalam perjalanannya mengelilingi negara-negara Afghanistan, Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dia menemukan betapa garis teritorial sebuah negara itu betul-betul menjadi garis batas kehidupan orang-orangnya. Bukan hanya itu saja, dia juga menuliskan sebetulnya paspor sebagai alat kita untuk berkelana atau mengembara kemanapun itu juga garis batas kita yang membedakan kita antara kita itu kebangsaannya atau orang mana
dengan orang negara lainnya. Jadi kalau kita membedakan kita orang bangsa mana atau negara mana, ya paspor inilah garis batasnya. Dengan paspor itu kita bisa ditunjuk sebagai kamu orang negara A atau kamu orang negara B, kamu orang Tajikistan, kamu orang Turkmenistan, kamu orang Kazakhstan, dan seterusnya. Jadi dunia ini lewat paspor ternyata sudah dibatas-batasi nasionalismenya, kebangsaannya. Juga akhirnya batas-batas negara adalah batas-batas atau garis batas hidup antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Zaman dahulu kala 5 negara Tantan ini atau negeri Tantan ini adalah jalur sutra, jalur perdagangan dunia yang hampir tidak ada garis batas, yang kulturnya hampir mirip-mirip, kemudian keagamaannya mirip-mirip, sosial ekonomi mirip-mirip, tapi kemudian masuklah Soviet dan kemudian memeta-metakan negara-negara itu sampai pada akhirnya pada tahun 1991 Perestroika Glasnost membuat Uni Soviet hancur dan negara-negara di bawahnya termasuk 5 negara Tantan ini akhirnya berpisah menjadi negara-negara sendiri. Nah, perpisahan ini membuat garis batas baru baik secara ideologi, secara kebudayaan, secara antropologi dan seterusnya. Jadi contoh misalnya, kalau kita datang ke Uzbekistan, suasananya jauh berbeda dengan misalnya kita datang ke Turkmenistan. Jadi bau komunisnya di Turkmenistan ini masih sangat kental. Semua orang pergi masih diawasi, tapi bedanya di situ adalah orang sekolah digratisin, orang kemanapun naik kereta api sejauh-jauhnya cuma $1 lah kalau sekarang mata uangnya saya lupa. Orang harus sekolah yang ke perguruan tinggi misalnya dikasih biaya hidup sebulan habis berapa itu ditanggung negara, tapi negara itu tidak membolehkan warganya pergi ke luar negeri. Hanya nggak sampai 1% orang-orang Turkmenistan, juga termasuk Tajikistan, yang punya paspor dan bisa pergi ke luar negeri karena dianggap diindoktrinasi bahwa kalau Anda sudah menjadi warga negara ini, itu adalah surganya dunia dan tidak perlu melihat dunia lain karena kehidupannya sudah difasilitasi. Mau sekolah, mau ke rumah sakit, mau terbang lokal kemanapun, mau naik kereta kemanapun cukup bayar $1 atau $1. Dan sangat berbeda kemudian nyebrang sedikit ke yang namanya Uzbekistan. Uzbekistan itu kayak Indonesia, sama-sama mencari identitas keislamannya seperti Turkmenistan, seperti Tajikistan, seperti Kyrgyzstan. Tetapi beda banget, dia kayak Indonesia Uzbek itu. Jadi negeri Islam yang lebih moderat, lebih liberal, lebih bebas, sehingga kalau dilihat dari fisiknya, visualnya, orang-orangnya jauh lebih maju, kotanya juga lebih maju, lebih indah, dan proses keagamaannya, ritual-ritual keagamaannya, praktek-praktek keagamaan di antara mereka lebih bebas. Saya banyak membaca dan beberapa kali tentang Uzbekistan karena sebetulnya pengen sekali ke sana. Kenapa? Satu, ada Imam Bukhara atau Imam Bukhari, ada daerah Bukhara. Kalau dari Tashkent ke Samarkand, nanti kita ketemu makamnya Imam Bukhari dan kemudian masjid besar, masjid biru di situ yang sekarang menjadi destinasi wisata favorit orang-orang Islam maupun orang-orang yang lagi umroh. Itu menarik untuk dikunjungi. Imam Bukhari adalah perawi hadis, lebih dari 10.000 hadis Sahih Bukhari yang dituliskan dan sekarang menjadi panduan bagi umat Islam di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, kalau sedang mencari hukum-hukum fikih di dalamnya. Yang menarik dari Uzbekistan menurut saya adalah ternyata ada satu komunitas di Uzbekistan itu yang dilindungi oleh negaranya, yang sekumpulan ini, satu desa atau satu kecamatan kalau nggak salah, masih mempertahankan ritus-ritus Yahudi kuno, Yahudi yang ortodok. Jadi Yahudi lama, bagaimana cara beribadahnya, dari mulai bersembahyang, kemudian menikahkan orang sampai menguburkan.
kemudian tradisi-tradisi hariannya, pakaiannya dan seterusnya masih dipelihara banyak di Uzbekistan. Jadi ada toleransi yang luar biasa di Uzbekistan yang mungkin itu tidak terlalu terjadi di negara Tantan yang lain. Apalagi kalau di buku yang lain, di bukunya Mas Agustus yang lain bercerita tentang Afghanistan, Uzbekistan, Turkmenistan dipisahkan oleh sungai Amudarma. Jadi hanya dipisahkan oleh sungai yang mungkin lebarnya nggak sampai 100 meter. Tapi kalau kita melihat ke Afghanistan itu seperti bumi dengan langit. Kalau melihat peradaban Quraisy gitu mungkin ya, Arab zaman dahulu, di mana perempuan pakai burka, tidak boleh keluar rumah, kehidupan hanya milik laki-laki. Kemudian negaranya sangat tandus, berdebu, jalan-jalan tidak semulus di Uzbekistan. Garis batas sungai ternyata menjadi garis batas dua negara yang kehidupannya jauh berbeda. Mungkin kalau sekarang di Indonesia seperti kita melihat antara Indonesia dengan Timor Leste misalnya. Orang Indonesia ke Timor Leste mungkin jauh sekali. Nah, seperti itu yang terjadi antara negeri Tantan ini. Jadi antar negaranya ketika pecah 91 menjadi negara sendiri-sendiri, percepatannya sangat jauh berbeda. Posisinya kalau di peta ini, Tantan itu ada di sini, di atasnya India, di atasnya Pakistan, di atasnya Afghanistan, dan itu ada Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, dan di sini ada dua negara kecil lainnya, Kazakhstan sama Tajikistan. Jadi teman-teman kalau ingin lebih banyak mengetahui tentang kehidupan 5 negara Tantan tadi, saya rekomendasikan, tidak rugi beli, mungkin agak mahal ya, tetapi luar biasa memberikan wawasan baru kepada kita sebagai traveler ataupun backpacker. Sebelum mengunjungi tempat-tempat itu, kita punya ini bekal yang cukup tentang sosioantropologis masyarakat setempat. Jadi kita tahu bagaimana mereka beragama, kehidupan sosial, bagaimana pandangan-pandangannya tentang Islam. Yang menarik adalah yang saya baca dari buku ini, kenapa negara Tantan itu sempat ketika masih di bawah Uni Soviet, ideologinya berubah dari masa lalu yang sangat agamis menjadi sangat sosialis komunis. Ternyata kesimpulannya ketika Lenin, Stalin memasukkan orang-orangnya dan kemudian melakukan proses indoktrinasi ke negara-negara itu, cukup 15 tahun mengubah ideologi sebuah bangsa dari ideologi yang satu, yang tadinya religius Islamis, menjadi sosialis komunis. Ada teknik-teknik sedikit yang diciptakan Om Agustinus ini, dan barangkali itu bisa kita menjadi wawasan sejarah kita tentang bagaimana ideologisasi sebuah bangsa, begitu juga kehancurannya. Tahun 91 terjadi pecah Uni Soviet, itu membuat negara-negara ini mencari identitas diri lagi ke nenek moyangnya. Sayangnya proses itu tidak mulus di masing-masing negara, termasuk di Uzbekistan ini. Dan akhirnya apa? Pola keagamaan misalnya, kalau kita pandang dari sudut agama Islam misalnya, mungkin orang di situ 90% sekarang Islam, tetapi sektenya jadi sangat banyak, alirannya, mazhabnya jadi sangat banyak, dan hanya sedikit di antara mereka yang tahu Islam secara utuh, sehingga proses keislamannya menurut kita dalam 30 tahun ini sebagian besar masih dalam proses pencarian. Apalagi anak-anak mudanya, bahkan kadang ditanya tentang arah kiblat juga nggak ngerti, apalagi hafal Al-Fatihah, apalagi membaca Al-Quran. Karena dulunya masjid-masjid sebelum dibuka sebagai tempat ibadah selama masa Stalin dan Lenin itu ditutup dan dijadikan sebagai, ada yang museum, ada sebagai tempat party, klub, dan seterusnya. Saya kira itu dulu review saya tentang buku traveling yang unik, menarik, tapi dalam sekali ini. Jangan lupa baca, karena dengan membaca kita bisa tambah banyak, tambah luas, tambah dalam wawasannya. Itu saja. Jangan lupa bahagia dengan apa? Ngopi, udun, dan
traveling, karena dengan ngopi kita menjadi happy, dengan udut kita menjadi relax, dan dengan traveling kita bisa ketemu orang-orang baru, kita akan mendapatkan ilmu baru, wawasan baru, hikmah-hikmah kehidupan dan inspirasi yang baru. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja.